kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE.03 /R-S-R-51/05/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 570.411.622 rupiah,40 sen. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813.450.163 rupiah,81 sen. Yang kedua disita dari Wisnu Hendraningrat sebesar 60 miliar 991.040.276 rupiah,14 sen. Yang ketiga disita dari Hansen Setiawan sebesar 41 miliar 381.685.068 rupiah,19 sen. Kemudian yang keempat disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212.262.010 rupiah,81 sen. Yang kelima disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249.282.287 rupiah,52 sen. Kemudian yang keenam disita dari Hendro Giarto Antonio Tiwo sebesar 41 miliar 226.293.808 rupiah,16 sen. Yang ketujuh disita dari Ali Sanjaya Budi Darmo sebesar 47 miliar 868.288.631 rupiah,28 sen. Kemudian yang kedelapan disita dari Henvalita Hutama sebesar 74 miliar 583.958.290 rupiah,79 sen. Yang terakhir, yang ke-9 disita dari Eka Sapanca sebesar 32 miliar 12.811.588 rupiah,55 sen. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 565 miliar 339 juta
Rp71.925,25. Selanjutnya dititipkan di rekening penampungan lain atau RPL pada Jasa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri, BPKP. Memang benar BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ya, yang saat itu jumlahnya lebih daripada yang sudah dikembalikan hari ini. Artinya kalau tidak salah saat itu BPKP ada 578 miliar, ya, 105.411.622 rupiah,47 sen. Sehingga dari uang yang dikembalikan ini ada selisih sebesar 12.706.339.697 rupiah,22 sen. Ini adalah kerugian di tahun 2016 yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong, ya. Jadi karena bukan pada masa beliau, maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong.